Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Jadi, eh, biar pas buka rekamannya kapanpun, jadi tetap dapat salam ya. Oke, teman-teman. eh saya coba membuat video penjelasan singkat sedikit tentang materi kuliah kita, karena kayak tadi seperti saya bilang, kita masih tinggal di Indonesia, kita masih terkendala masalah jaringan. Jadi semoga video ini nantinya bisa membantu teman-teman untuk uh, mudah memahami materi perkuliahan ya, meskipun kita dalam kondisi sekarang ini ya. Oke teman-teman, ini adalah materi mengenai asam karboksilat dari perkuliahan kimia organik. Jadi sebagai pendahuluan mungkin ada baiknya saya ingatkan sedikit apa sih sebenarnya tentang kimia organik itu. Kalau kalian analisa, karena ini adalah mata kuliah lanjutan, jadi sebelumnya kita sudah bertemu di kimia organik 1 dan sekarang di kimia organik 2, jadi otomatis kan kalian sudah pernah mendapatkan ya tentang bagaimana itu mata kuliah kimia organik di kimia organik 1. Nah, kalau kalian analisa sebenarnya dari kimia organik 1 itu dalam materi perkuliahan kimia organik, nah itu sebenarnya yang dibahas simpel saja teman-teman ya. Kita semuanya tuh membahas tentang senyawa yang hampir semua penyusunnya itu dia cuma terdiri dari senyawa karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen umumnya. Nah, jadi itu adalah ciri umum dari senyawa-senyawa yang masuk ke dalam kelompok kimia organik. Jadi penyusunnya pasti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen juga ada di dalam situ. Sebenarnya kebanyakannya adalah penyusunnya itu. Itu yang dinamakan dengan senyawa kimia organik. Nah, tapi dalam senyawa kimia organik ini itu ada kelompok-kelompok senyawa yang kita namakan dengan gugus fungsi. Kalau pada materi kimia organik 1 kita sudah belajar tentang gugus fungsi hidrokarbon, alkohol, aldehid, kemudian kalau tidak salah keton, tiol. Nah, pada kimia organik 2 ini nanti kita akan belajar gugus fungsi yang lain juga. Salah satunya yang akan kita pelajari pada materi ini adalah tentang gugus fungsi asam karboksilat. Tapi secara keseluruhan untuk memudahkan teman-teman mengingat, jadi yang dipelajari di setiap gugus fungsi itu sebenarnya senyawanya itu pasti terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, tapi karena dia dikelompok-kelompokkan, untuk jadi cirinya ini atau pembeda dan penanda khusus dalam tiap kelompok ini, mereka biasanya punya uh, gugus khusus atau gugus penciri. Jadi kalau di alkohol itu kan gugus pencirinya adalah OH. Nah, pada aldehid itu ROH, COH gugus fungsinya. Nah, begitu pula pada asam karboksilat ini. Nanti yang membedakannya itu cuma pada gugus fungsinya. Dia kenapa dikatakan kelompok asam karboksilat? Karena dia punya gugus fungsi khusus yang wajib atau yang harus dimiliki pada strukturnya sehingga dia bisa masuk kelompok ini. Sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya saya sampaikan dulu untuk capaian pembelajarannya. Jadi, capaian pembelajaran yang ingin diraih atau ingin didapatkan dari pembelajaran materi ini, kalian atau para mahasiswa mampu memahami dan minimal nanti kalau udah paham bisa menjelaskan tentang apa itu asam karboksilat ya. Nah, untuk outline-nya sendiri di sini nanti terbagi atas pendahuluan, ada nomenklatur, sifat fisik dari asam karboksilat, reaksi-reaksi, esterifikasi asam karboksilat, dan juga reduksi dari asam karboksilat. Oke, langsung aja kita mulai di outline pertama yaitu mengenai pendahuluan ya. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, asam karboksilat ini sebenarnya adalah kelompok
atau istilahnya kalau dalam kimia organik itu adalah gugus fungsi ya. Jadi sebuah kelompok senyawa yang dia punya ciri khas ya. Ciri khasnya ada apa? Ciri khasnya adalah dia memiliki gugus fungsi karboksilat. Gugus fungsi karboksilat ini yang dinamakan gugus fungsi karboksilat itu ada susunan COOH-nya ini ya. Jadi kalau tadi dikatakan senyawa yang masuk ke dalam kelompok kimia organik itu pasti ada karbon, H dan O. Nah, tapi untuk membedakannya dilihat dari gugus fungsinya. Nah, kalau alkohol punya gugus fungsi OH atau aldehid punya gugus fungsi COH. Nah, kalau asam karboksilat itu gugus fungsinya adalah COOH. Nah, asam karboksilat ini disebut juga dengan golongan asam alkanoat. Kenapa disebut dengan golongan asam alkanoat? Karena dia dari rumus umumnya itu agak memiliki kemiripan dengan rumus umum alkana. Nah, kalau kalian ingat kan rumus umum alkana itu ada CnH2n plus 2. Nah, pada asam karboksilat plus 2 pada H-nya itu digantikan dengan O. Sehingga rumus umum dari asam karboksilat itu ada CnH2nO2. Makanya ada yang mengatakan asam karboksilat itu juga sebagai golongan asam alkanoat ya. Jadi misal kita punya C3, maka rumus umum kalau dia masuk ke dalam senyawa karboksilat, senyawa asam karboksilat menjadi C3H6O2 atau kalau dia C5 maka jadi C5H10O2 sesuai dengan rumus umumnya tadi. Nah, tapi dari rumus umum ini sebenarnya kita belum bisa menentukan dia masuk ke dalam senyawa karboksilat apa bukan. Nah, untuk lebih jelas cirinya itu adalah harus punya gugus fungsi tadi. Jadi dia harus punya COOH. Jadi semisal kita punya C3H6O2, maka untuk senyawa asam karboksilat struktur fungsinya menjadi C2H5COOH atau misalnya C5H10O2 untuk struktur fungsi karboksilat menjadi C4H9COOH. Nah, harus ada COOH-nya agar dia bisa dikatakan sebagai asam karboksilat. Saya pikir sudah cukup jelas ya untuk pendahuluannya ini. Nah, bagaimana dengan nomenklatur atau tata cara penamaannya? Nah, asam karboksilat ini tata cara penamaannya dia ada penamaan dengan sistem IUPAC, di mana sistem IUPAC ini kan tata caranya itu beraturan dan jelas ya. Ada aturannya, jadi kalau punya satu karbon dengan 4 karbon, kita mudah membedakannya. Tapi ada juga nama trivial nantinya. Kalau nama trivial ini umumnya tidak beraturan namanya. Dan dekat digunakan dengan nama dagang. Nah, pada penamaan, kita bahas dulu penamaan dengan sistem IUPAC ya. Penamaan dengan sistem IUPAC ini untuk penamaan asam karboksilat, karena dia tadi dikatakan sebagai golongan asam alkanoat, maka penamaannya kita gunakan nama alkananya ya. Jadi nama alkana saya harap kalian masih ingat, itu di mana nama alkana itu ada metana, etana, propana, dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah karbon C-nya, disesuaikan dengan jumlah C-nya atau jumlah karbonnya. Kemudian kalau pada karboksilat ini, nah untuk membedakannya, A-nya, A pada alkana atau A terakhir pada penamaan alkana itu kita ganti dengan kata watt ya. Sehingga makanya tadi menjadi golongan alkanoat ya. Dan jangan lupa pula menambahkan kata asam di depan alkanoatnya. Semisal dia ada punya C-nya ada 2, maka namanya menjadi asam etanoat. C-nya ada 3, asam propanoat, asam butanoat, pentanoat, dan seterusnya. Nah, bisa kalian lihat di slide di sini. Pada contoh ini, kita punya satu karbon saja. Nah, satu karbon itu kan pada alkana adalah metana ya. Tapi karena dia punya gugus COOH, sehingga metananya menjadi metanoat. Karena A terakhirannya diganti OAT. Nah,
sudah dapatkan metanoatnya, jangan lupa untuk menambahkan kata asam di depannya. Sehingga namanya untuk senyawa ini adalah asam metanoat. Dan seterusnya tadi. Kalau misalnya C-nya ada 4, nah kalau misalnya C4H9COOH, maka namanya jadi asam pentanoat. Karena total C keseluruhannya kan tetap ada 5, C4H9COOH ya. Nah, bagaimana penamaan untuk struktur yang mempunyai cabang? Nah, penamaan untuk struktur yang mempunyai cabang, seperti contoh di sebelah kanan, ini tata caranya sama dengan penamaan pada gugus fungsi lainnya. Langkah pertama, kita tentukan dulu rantai utamanya, di mana syarat rantai utama itu adalah rantai yang memiliki karbon terpanjang. Terpanjang ini atau terbanyak karbonnya, jumlah karbonnya. Ya, dilihat pada contoh ini, rantai karbon terpanjangnya bisa kita cek ya, mulai dia yang dari lurus atau kita belokkan ke sebelah bawah atau nanti ke sebelah atas, itu kita harus lihat yang mana yang paling banyak karbonnya ya. Kalau lurus, bisa dilihat di sini kita akan mendapatkan lurus dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan, itu kita dapatkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 karbon ya. Coba kita cek lagi. Kalau misalnya kita mau ambil dari kanan ke bawah sini, kita akan dapat berapa ya? 1, 2, 3. Nah, karena di sini ada C2, artinya dia punya 2C sebenarnya. Ada CH2, kemudian di bawahnya bisa dipanjangkan menjadi CH3. Ini penulisan lebih singkatnya. Sehingga kalau dari kanan ke bawah, itu kita akan mendapatkan sama juga. 5 karbon juga. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tetap 5 karbon. Oke. Bagaimana kita cek lagi? Dari kanan ke bawah sini nih arahnya. Apakah kita juga dapat 5 atau ternyata lebih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata kita juga tetap dapat 5. Ada lagi nggak ya kemungkinan lainnya? Mungkin bisa kalian cek di sini nih, dari kiri ke bawah. Ini juga sama. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Ternyata kita udah dapat. Ternyata rantai karbon terpanjang itu adalah 5 ya. Boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke bawah, boleh juga dari kanan ke sebelah sini. Nah, apakah yang dari kiri ke bawah ini, meskipun jumlahnya 5, apakah bisa kita gunakan sebagai rantai utama? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di sini syaratnya rantai utama itu selain jumlah karbon terbanyak, karena dia punya gugus fungsi, maka rantai utamanya itu juga harus termasuk ke dalamnya itu karbon gugus fungsinya, sehingga yang memungkinkan itu cuma 3 kemungkinan saja, dari kiri ke kanan, dari kanan ke bawah sebelah sini, atau dari kanan ke bawah yang sebelah sini. Nah, kita ambil, jadi sudah dapat ya langkah pertamanya, sudah menentukan rantai karbon, kemudian rantai karbon terpanjang maksudnya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penomoran untuk mendapatkan nomor dari rantai cabangnya ya. Nah, kita mulai misalnya kita ambil dari yang lurus ini dulu ya. Jadi untuk penomoran sendiri, penomoran nomor terendah itu harus kita mulai dari karbon gugus fungsinya. Jadi di sini karena gugus fungsinya asam karboksilat itu adalah COOH, maka kita harus mulai penomoran satunya itu dari karbon yang ini ya. Jadi harus mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau kita mau ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga kalau mau yang ke bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita udah dapat ya penomorannya. Nah, dari sini langkah selanjutnya, kalau sudah, kita tinggal menuliskan saja namanya. Kita udah dapat rantai utama, kemudian udah dapat rantai cabang dan nomornya. Nah, untuk menuliskan nama senyawanya, jangan lupa kata depannya itu harus kita tuliskan asam ya. Jadi asam.
dulu ditulis di depannya tuh asam. Nah, kalau kita ambil ini, kita mau ngambil yang contoh pertama ini yang lurus aja dulu ya, yang rantainya lurus ya teman-teman ya, dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Nomor satunya ini kita mulai dari kanan yang ini kan, yang ambil lurus, maka namanya akan menjadi asam 3-etil, ini sebagai alkil, asam 3-etil 4-metil pentanoat, karena ada 5 karbon ya. Jadi asam itu, untuk penamaan asam karboksilat, asamnya tuh harus di depan dulu. Mau dia ada cabang, mau dia tidak ada cabang, pokoknya kata asamnya tuh harus ditulis di paling depan. Ya, sehingga untuk yang lurus ini namanya menjadi asam 3-etil 4-metil pentanoat. Kalau yang mau ke berbelok ke sini, berbelok ke mana nih namanya? Ke bawah sini, namanya nanti kita akan dapatkan asam 3-propil, di mana yang menjadi cabangnya ini adalah ini, CH3, CH3 ini. Ini kan propil ya, karena ada 3 C-nya. Asam 3-propil pentanoat. Nah, jadi dari satu struktur ini kita bisa dapat 2 senyawa ya. Oke, itu adalah tata cara penamaannya ya. Oke, kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, bisa kalian ajukan pada saat kita pertemuan tatap muka melalui Zoom ya. Oke. Nah, ini ada juga penamaan untuk senyawa yang dia punya gugus fungsi asam karboksilatnya lebih dari 1. Jadi kalau ini juga sama tata cara penamaannya. Jadi kalian tinggal menghitung berapa jumlah, sebelum menghitung berapa jumlah karbonnya, jangan lupa menuliskan kata asam di depannya ya. Ada asam dulu. Nah, jadi untuk nama IUPAC itu pokoknya ditulis asam aja dulu di depannya. Kalau dia gugus fungsi asam karboksilat ya. Nah, kemudian kita hitung lagi jumlah C-nya ada berapa. Karena di sini ada jumlah C-nya ada 2, maka jadi namanya kan etana ya. Tapi di sini gugus fungsi karboksilatnya yaitu COOH-nya karena lebih dari 1, maka harus dituliskan jumlahnya. Kalau dia 2, itu adalah di. Nah, sehingga untuk contoh 1 ini namanya menjadi asam etana diowat ya. Jadi kalau ada gugus fungsi asam karboksilatnya lebih daripada 1, itu harus dituliskan kata depannya. Di depannya itu sesuai dengan jumlah gugus fungsinya. Kalau ada 2 di, kalau ada 3 itu tri, tetra, dan seterusnya. Itu kita sudah pelajari di materi kimia organik 1. Nah, selain punya nama IUPAC, satu senyawa itu juga punya nama trivial. Nah, sebelumnya kalau kayak misalnya asam metanoat itu punya nama trivial asam formit atau asam formiat juga bisa dibilang asam formiat, dan itu nama dagangnya adalah asam semut. Nah, kemudian kalau kayak asam asetat itu nama dagangnya adalah asam cuka dengan nama trivial, asam etanoat maksud saya, nama trivialnya adalah asam cuka dengan nama trivialnya asam asetat dengan nama dagangnya asam cuka. Untuk info-info ini bisa kalian sambil search di internet karena sekarang kita zamannya mudah ya. Bisa search aja, bisa lihat-lihat, baca-baca di buku juga untuk penamaan trivialnya. Nah, pada contoh sebelumnya tadi, itu kan ada satu struktur senyawa, tapi dia punya lebih dari satu nama senyawa ternyata. Nah, ini kalau dalam kimia organik, itu istilahnya adalah isomerisasi atau isomer ya. Nah, pada asam karboksilat itu terdapat isomer struktur dan juga isomer fungsi. Nah, untuk isomer strukturnya tadi, yang seperti tadi, jadi isomer struktur pada rantai asam karboksilat itu cuma akan dimulai dari suku keempat. Artinya, yang punya isomer struktur itu adalah senyawa yang punya 4 atom karbon. Kalau kurang dari 4 atom karbon, dia tidak memiliki isomer struktur. Nah, yang mana yang tidak punya isomer struktur seperti asam etanoat,
asam metanoat dan asam propanoat itu tidak memiliki isomer struktur. Isomer strukturnya itu baru dimiliki oleh asam butanoat sampai seterusnya. Asam butanoat, pentanoat, heptanoat, asam heksanoat, dan seterusnya. Apa sih yang dimaksud dengan isomer struktur ini? Jadi isomer struktur itu dia punya rumus umum yang sama. Rumus umum yang sama itu jumlah karbonnya sama, jumlah hidrogennya sama, jumlah oksigennya sama, tapi dia bisa memiliki lebih dari satu nama senyawa. Misalnya di sini kita punya C3, CH2, 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 COOH. Ini kan rumus umumnya atau rumus kimianya itu adalah C5H10O2. Nah, kalau susunannya seperti ini, maka namanya adalah asam pentanoat. Nah, tapi kalau misalnya kita pindah awalnya CH3 ini, nah posisi CH3 ini kita pindah posisinya ke C di sini. Nah, seperti ini posisinya. Jadi kita dapat senyawa posisi seperti ini. Ini kalau kalian cek, ini jumlah CH-nya itu sama dengan senyawa yang di atas ini. Di mana C-nya sama 5. C5, H-nya juga sama 10 dan juga sama ada O-nya 2, tapi namanya nanti beda. Namanya menjadi asam 3-metil butanoat. Nah, ini yang dikatakan sebagai isomer struktur ya. Nah, isomer struktur ini hanya dimiliki pada senyawa asam karboksilat yang memiliki minimal atau paling sedikit itu dia harus punya 4 karbon. Oke. Nah, itu adalah bahasan mengenai penamaan dan isomernya. Nah, umumnya sifat fisik dari senyawa asam karboksilat ini kalau kita lihat dari wujud, dari titik didih, kelarutan, dan daya hantarnya. Jadi yang pertama, asam karboksilat ini dalam suhu kamar, rata-rata dia bentuknya itu adalah cair ya, zat cair yang encer. Contohnya kayak apa? Contohnya tuh kayak asam cuka tuh, kayak asam etanoat. Nah, itu kan bentukannya encer ya, dan dia cair ya. Nah, tapi kalau misalnya semakin panjang rantai karbonnya, kemudian semakin tinggi juga suhunya, senyawa asam karboksilat ini dia akan berbentuk zat cair tapi lebih kental atau lebih viskos. Jadi semakin tinggi suhu dia akan semakin kental. Nah, semakin tinggi lagi suhunya, pada suhu yang jauh lebih tinggi, itu dia akan berbentuk zat padat yang umumnya tidak mudah terlarut pada air. Nah, kalau dilihat dari titik didih dan titik lelehnya, senyawa asam karboksilat ini punya titik didih dan titik leleh yang tinggi, teman-teman. Bahkan jika dibandingkan dengan alkohol, pada senyawa yang memiliki jumlah atom karbon yang sama antara asam karboksilat dan alkohol, itu senyawa asam karboksilat memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi. Di sini bisa kalian lihat perbandingannya antara ini bukan perbandingan, tapi ini adalah data beberapa titik didih senyawa asam karboksilat. Jadi asam metanoat itu punya titik didih itu bisa 101. Jadi hampir lebih tinggi 1 derajat dibandingkan dengan titik didih air ya. Nah, kalau untuk kelarutannya, pada suhu rendah asam karboksilat itu bisa larut dalam air karena tadi bentuknya dia encer. Nah, semakin tinggi suhunya, dia akan menjadi padat sehingga dia akan susah ya, semakin susah larut dalam air. Jadi kalau semakin tinggi suhu, asam karboksilat itu susah larut dalam airnya ya. Nah, bagaimana dengan daya hantar listriknya, sifat fisik daya hantar listriknya? Asam karboksilat ini karena dia memiliki sifat asam. Nah, seperti kita ketahui, sifat asam ini kan dia kalau terlarut dalam air itu akan terionisasi menjadi H+. Nah, H+-nya ini karena terionisasi itu memungkinkan si asam karboksilat ini dapat dimanfaatkan sebagai senyawa elektrolit. Artinya dia punya daya hantar listrik. Meskipun daya hantar listriknya ini sangat lemah karena yang terionisasinya itu cuma sebagian, teman-teman. Oke, sifat fisik yang lain dari asam karboksilat, mungkin ini yang pertama yang bisa saya sebutkan di sini. Asam karboksilat itu dia punya ikatan hidrogen dengan sesamanya dan dapat berikatan hidrogen juga dengan molekul air. Kemudian kalau dari kepolaran, karena asam karboksilat ini bisa terionisasi sebagian,
bisa terionisasi meskipun sebagian, maka dia asam karboksilat ini bersifat polar ya. Ini disebabkan juga karena dia punya gugus hidroksil atau gugus OH-nya tadi. Nah, kalau kereaktifan, asam karboksilat ini dia masuk ke dalam asam yang lemah. Dia cukup reaktif walaupun tidak terlalu reaktif juga ya. Semakin tinggi suhunya, dia semakin tidak reaktif ya. Semakin rendah suhunya dia cukup reaktif meskipun tidak terlalu karena dia tadi asamnya adalah asam lemah. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah mengenai reaksi pada asam karboksilat. Nah, bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada asam karboksilat? Ada beberapa reaksi yang bisa terjadi dalam asam karboksilat. Yang pertama itu reaksi dengan basa. Nah, kalau suatu asam karboksilat, senyawa asam karboksilat mau apa aja nih senyawa asam karboksilat selama dia masuk ke dalam gugus asam karboksilat, baik itu metanoat, asam metanoat, propanoat, asam etanoat, asam butirat, asam adipat, dan lain sebagainya. Kalau kita reaksikan dia dengan sebuah senyawa basa, nah ini akan terjadi reaksi penyabunan. Kenapa sih dikatakan reaksi penyabunan? Karena di sana tuh terbentuk gelembung-gelembung guys ya, jadi gelembung-gelembung penyabunan. Dan reaksi ini juga dimanfaatkan biasanya untuk pembentukan sabun, pembuatan sabun juga pada industri. Nah, pada reaksi penyabunan ya teman-teman ya, ini yang terjadi adalah reaksi pertukaran saja. Jadi yang ditukar apa sih? Yang ditukar itu adalah H+ dari asam karboksilat. Jadi H yang dari gugus fungsinya ini, H yang dari COOH ini akan terlepas. Kemudian dia akan berikatan dengan gugus OH dari basa. Nah, H dengan OH-nya ketemu berikatan membentuk H2O. Sedangkan si gugus karboksilnya, RCOOH-nya, ini nanti akan mengikat dengan alkali, senyawa alkalinya di sini. Nah, pada contoh ini ada senyawa alkalinya kan natrium, sehingga nanti natriumnya terikat dengan RCOOH dengan karboksilnya, membentuk RCOONA, membentuk senyawa karboksil alkali. Nah, semisal kita mereaksikan asam metanoat dengan natrium hidroksida ya, maka yang terbentuk adalah natrium metanoat, seperti itu ya. Untuk reaksi yang kedua, reaksi estrifikasi juga sama. Nah, untuk reaksi estrifikasi asam karboksilat itu zat reaksinya itu kita harus menggunakan alkohol ya. ROH ini adalah alkohol. Ini juga sama, reaksinya adalah reaksi pertukaran saja. Jadi masih tetap hidrogen dari gugus fungsi karboksilat yang lepas, sedangkan pada gugus alkohol itu adalah gugus hidroksilnya, OH-nya yang lepas. Nah, H ketemu OH itu akan membentuk H2O, sedangkan RCOO-nya ini karboksilnya akan bertemu dengan alkil. Nah, ini RCOR ini adalah senyawa ester ya, makanya namanya reaksi estrifikasi karena yang terbentuk ini adalah senyawa ester. Oke, reaksi yang selanjutnya adalah reaksi dengan fosfor pentaklorida. Nah, kalau dengan fosfor pentaklorida atau PCl5, senyawa yang terbentuk itu namanya senyawa alkanoil klorida ya, namanya itu adalah alkanoil klorida. Misalnya di sini asam karboksilatnya adalah asam etanoat misalnya yang saya reaksikan dengan fosfor pentaklorida, maka yang terbentuk ini nanti menjadi etanoil klorida, di mana R-nya ini kalau pada asam etanoat kan R-nya itu adalah CH3 COH ya. Asam etanoat kan CH3 COH. Maka di sini yang terbentuk nanti CH3 COCl. Nah, kalau yang di sini kalau pada reaksi dengan fosfor pentaklorida yang menjadi gugus perginya pada asam karboksilat itu yang akan pergi adalah si hidroksilnya ini, si OH-nya yang akan pergi. OH-nya akan digantikan dengan Cl. Cl dari sini, sehingga terbentuk RCOCl. Nah, kemudian P-nya yang pergi adalah Cl, P-nya P dari PCl5. Ini yang tersisa cuman POCl3
Nah, jadi OH, tadi kan OH-nya pergi, OH ini O-nya akan masuk ke PCl5 ini ya, hingga membentuk POCl3. Nah, Cl1-nya kemana? Harusnya kan di sini kalau O-nya masuk, dia jadi POCl4 ya. Nah, tapi di sini POCl3 saja, karena Cl1-nya itu akan bersatu dengan si H, berikatan dengan H maksud saya, akan membentuk HCl. Nah, jadi kalau dengan PCl5, asam karboksilat kita reaksikan dengan PCl5, yang pasti terbentuk itu adalah POCl3 dengan HCl. Nah, ini RCOCl-nya mengikuti, R ini mengikuti asam karboksilat apa yang kita reaksikan di sini. Kalau misalnya dia etanoat, maka di sini CH3 aja. R-nya kan CH3. Kalau dia misalnya butanoat, R-nya itu kan CH3, CH2, CH2. Nah, R-nya di sini CH3, CH2, CH2. Sehingga namanya nanti menjadi butanoil klorida. Ya. Oke, itu adalah reaksi untuk asam karboksilat. Kemudian reaksi selanjutnya ada apa? Reaksi selanjutnya adalah kalau misalnya asam karboksilat direaksikan dengan amonia. Nah, kalau asam karboksilat bereaksi dengan amonia, itu yang akan terbentuk adalah senyawa amida. Nah, senyawa amidanya itu adalah RCONH2, ini adalah gugus amida. Ini pasti nih terbentuknya. Di sini juga sama, masih pertukaran juga. Jadi yang jadi gugus pergi itu adalah hidrogen. Pada asam karboksilat hidrogen akan pergi, sedangkan pada yang akan pergi bukan hidrogen saja tapi gugus hidroksilnya ya, OH-nya. OH-nya yang akan pergi. Jadi gugus hidroksil OH terlepas, nanti digantikan oleh NH2 sehingga membentuk RCONH2. Sedangkan OH-nya nanti berikatan sama hidrogen yang terlepas di sini. Nah, NH3 ini kan di sini cuma NH2 jadi ada H-nya. H-nya itu yang akan bergabung dengan OH membentuk H2O atau air. Nah, reaksi selanjutnya adalah reaksi dengan klorida. Nah, kalau reaksi dengan klorida ini dia akan membentuk asam 2-monokloroalkanoat ya. Kalau di sini asam karboksilat yang kita gunakan itu adalah asam propanoat kan. Nah, pada reaksi dengan gugus halogen klorida, ini yang jadi gugus perginya itu bukan pada gugus fungsi COOH. Jadi yang akan pergi itu adalah pada hidrogen yang terikat pada karbon yang mengikat gugus fungsi. Nah, jadi di sini yang akan pergi itu adalah hidrogen di CH2 ini yang akan pergi. Nah, di sini kan awalnya dia CH2. Hidrogennya nanti akan berubah menjadi CH saja karena hidrogennya pergi satu. Nah, perginya hidrogen ini akan digantikan posisinya oleh Cl, 1 Cl di sini. Ini kan Cl-nya ada 2, jadi diambil 1 Cl-nya sehingga bentuknya menjadi RCHClCOH atau CH3CHClCOH. Nah, sedangkan H yang pergi dari sini ini bersatu dengan Cl yang tersisa membentuk senyawa HCl atau asam klorida. Sebenarnya intinya dari reaksi asam karboksilat ini kebanyakan itu cuma reaksi pertukaran saja, pertukaran posisi unsur saja ya. Reaksi substitusi ya. Tidak ada di sini terjadi reaksi eliminasi dan adisi. Oke, untuk kegunaan asam karboksilat, ini ada beberapa kegunaan yang bisa kalian baca. Jadi asam karboksilat ini banyak kegunaannya, ada bisa sebagai, mulai dari industri sampai keperluan makanan. Kalau di industri itu, kalau kayak industri obat ya, dia bisa jadi sebagai bahan baku pembuatan balsem, pembuatan minyak urut, kemudian pembuatan koyo, itu bisa kita gunakan senyawa asam metanoat. Tapi ada prosesnya lagi, nanti pakai esternya. Tapi kan asalnya dari senyawa asam karboksilatnya. Bisa juga digunakan sebagai bahan pengawet. Intinya banyak ya fungsinya. Ini bisa juga kalian cari. Jadi silakan kalian baca juga dari
buku-buku seperti itu, banyak informasi yang bisa kalian peroleh ya. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kali ini cukup sampai sini. Pesan saya gini, sekarang ini kita berada pada satu zaman atau pada satu kondisi yang sebenarnya untuk mencari informasi itu sangat dimudahkan kayak gitu. Sekarang ini kita kalau tidak mau mencari informasi yang penting untuk kemajuan, ya kita yang akan tertinggal gitu. Jadi gunakanlah kemudahan zaman sekarang itu memang untuk memajukan nilai diri seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian apa ya istilahnya sekarang itu ya, pintar pintar apa sih aduh saya lupa nih. Intinya itu gunakanlah kemajuan, terutama kita kan kemajuan pada bidang cyber ya sekarang ini. Nah, maka manfaatkanlah cybernya itu sebagai satu yang berguna itu untuk kemajuan diri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga rekaman atau video ini bisa berguna dan bermanfaat, bisa membantu kalian dalam memahami materi. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.